Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi ini waktunya sampai jam 12 ya Pak Asep ya? Termasuk diskusi? Iya Bu, jam 12. Ya baik. Terima kasih. Jadi ini paparan kami ini tentang bagaimana mengintegrasikan SDGs ke dalam KLHS RPJMD. Baik, mungkin kami perkenalkan dulu Bapak Ibu sekalian. Nama saya Diasih Irawati. Sehari-hari kami sebagai Kepala Seksi Wilayah 2 di Subdit Lingkungan Hidup, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1, Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri. Baik, itu perkenalannya. Kita mulai saja Bapak Ibu. Untuk slide yang pertama, mohon ditayang Mas. Nah, ini paparan kami bagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah landasan kebijakan dalam penyusunan KLHS RPJMD, kemudian pelaksanaan penyusunan KLHS RPJMD, kemudian bagaimana kita menghadapi Pilkada serentak tahun 2020, dan kemudian tindak lanjut ke depan akan seperti apa. Baik, yang pertama adalah tentang regulasi. Slide nomor 4, Mas. Lanjut. Nah, di sini memang banyak sekali kebijakan yang mempedomani Permendagri nomor 7 tahun 2018, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang 23 2014, yaitu tentang pemerintahan daerah. Kemudian PP 38 2017 tentang inovasi daerah. Jadi di masing-masing regulasi itu sudah dijelaskan beberapa pasal ya, apa sih sebetulnya yang mendukung terkait dengan KLHS RPJMD ini. Kemudian juga ada PP 45 bagaimana partisipasi masyarakatnya. Jadi terkait dari perencanaan, kemudian keuangan dan seterusnya sampai monitoring. Kemudian 17 yaitu tentang pelaksanaan SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang tadi sudah dijelaskan dari Bappenas ya. Nah, selanjutnya di Kementerian Dalam Negeri juga sudah mengeluarkan beberapa regulasi yang terkait dengan KLHS RPJMD. Yang pertama adalah Permendagri 86 tahun 2017 yaitu tentang tata cara perencanaan ya, penyusunan dokumen rencana. Kemudian kami juga mengeluarkan Permendagri 70 tentang sistem informasi pemerintahan daerah. Kemudian juga Permendagri 90 tahun 2019, ini 2 Permendagri ini kami keluarkan di akhir 2019, yang Permen 90 ini tentang kodifikasi, klasifikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Bapak Ibu, inilah beberapa regulasi yang mendasari KLHS RPJMD, dan ini saling terkait satu sama lain ya Bapak Ibu. Kemudian di slide selanjutnya, Mas. Nah, ini bagaimana sih sebetulnya pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini memang ada amanat bahwa di Perpres 59 2017 yaitu di pasal 2 ya Bapak Ibu, mungkin bisa dicermati di situ bahwa tujuan SDGs ini kan ada 17 tujuan ya. Tetapi di sini memang tadi sudah dijelaskan di Bappenas, memang yang terkait dengan lingkungan hidup mungkin hanya ya mungkin beberapa tujuan saja, tidak semua ini terkait ya. Jadi prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan bahwa di dalam SDGs itu adalah ada no one left behind ya, artinya jadi semua itu harus terlibat ya, semua harus terkait. Dan di sini juga
di pasal 2, jadi tujuan SDGs itu antara lain yang pertama adalah menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kemudian peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, kualitas lingkungan hidup, kemudian kualitas hidup dan pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksana tata kelola. Sehingga apabila ini dilakukan, ya idealnya sih Bapak Ibu ya, jadi nanti Indonesia tahun 2045 itu visinya tercapai, itu idealnya Bapak Ibu. Tetapi kan mungkin tidak banyak hal yang mungkin tetap menjadi perhatian kita semua. Seperti tadi dijelaskan dari Bappenas bahwa mungkin indikator-indikatornya itu perlu dicek kembali ya, karena harus disesuaikan kembali karena mungkin ada perkembangan ya, karena ini kan SDGs ini kan aturannya ini lahir tahun 2017 dan Oke, sepertinya ada gangguan sinyal ya di Bu Ira. Audio nggak ada, Pak. Ya, kita baik, tunggu sebentar. Bapak Ibu. Ya. Ya, Bu Ira silakan. Oh ya, tadi tapi dengar ya Pak ya yang slide sebelumnya, Bapak Ya, Ibu? ya, hanya sebentar saja tadi sempat hilang. Oh ya, baik. Kami lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi ide slide yang tadi adalah menggambarkan bahwa ini sebetulnya kan dia harus sinkron ya dengan RPJMN. Jadi bahwa nanti apabila hal-hal tersebut tercapai, goals 17 itu tentunya akan mendukung 2045. Jadi visi Indonesia 2045 nanti ya. Jadi itu kalau dapat berjalan dengan baik. Kemudian slide selanjutnya adalah bagaimana keterkaitan dengan daerah. Nah, ini kami ambil di pasal 258 Undang-Undang 23 tahun 2014. Jadi bahwa pembangunan daerah itu menjadi bagian dari pembangunan nasional. Nah, maka dari itu dalam hal tersebut daerah juga wajib ya menyusun perencanaan ya di daerah, tetapi tetap harus memperhatikan nasional. Jadi dalam hal ini RPJMD dalam menyusun RPJMD, Bapak Ibu tetap harus memperhatikan apa yang ada di dalam RPJMN tersebut sehingga tujuan nasional ini dapat dicapai ya. Ini makna dari slide ini ya, tujuan pembangunan daerah. Nah, Bapak Ibu, di slide selanjutnya ini terkait dengan kewajiban daerah itu kemudian ngapain setelah ini ya, setelah regulasi. Nah, sekarang kan sudah berjalan Bapak Ibu, sudah menyusun RPJMD tentunya sudah berjalan sudah lama ya Bapak Ibu menyusun RPJMD. Kemudian juga membuat KLHS RPJMD. Nah, ini Permendagri nomor 7 karena baru lahir tahun 2018. Mungkin juga masih ada daerah yang sebelum 2017 memang sudah menyusun KLHS tetapi di Permen 54 yang sudah direvisi menjadi 86 itu kan KLHS-nya berbeda dengan KLHS RPJMD di Permendagri nomor 7 Bapak Ibu. Jadi kewajiban Bapak Ibu ya harus menyesuaikan kondisi ini. Jadi acuannya adalah yang untuk mendukung RPJMD adalah KLHS RPJMD ini ya. Itu harus disusun daerah. Selain itu juga menyusun dokumen RPJMD karena apa? Syarat untuk memperdakan RPJMD itu harus ada dokumen KLHS RPJMD. Kalau tidak ada dokumen KLHS RPJMD tentunya juga Perda RPJMD ini tidak bisa diproses ya Bapak Ibu. Karena kami di Kemendagri juga pada saat nanti Bapak Ibu selesai menyusun KLHS RPJMD, kemudian konsultasi RPJMD, itu nanti kami juga cek ya KLHS RPJMD-nya itu seperti apa ya. Kemudian juga selain itu di sini ada beberapa pasal yang mendukung Bapak Ibu sekalian ya untuk KLHS RPJMD.
di Permen 86 2017 ada beberapa pasal ini bahwa sebetulnya kenapa sih kok perencanaan ini juga harus memperhatikan aspek lingkungan hidup, ya pasti ya, karena di situ salah satu prinsip-prinsip ya atau rumusan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ada di nomor 910 itu ya, tertulis di situ bahwa berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, sehingga inilah yang wajib diperhatikan oleh Bapak Ibu semua. Kemudian juga di pasal 153 Bapak Ibu, di situ juga kaidah perumusan kebijakan rencana itu ada di huruf D yaitu KLHS. Jadi berarti bernuansa lingkungan hidup itu memang harus menjadi dasar kita menyusun perencanaan ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah gambar ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa integrasi ya sesuai dengan judul paparan kami bahwa integrasi SDGs dalam KLHS RPJMD. Nah, inilah gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Sebetulnya KLHS RPJMD ini kajian ya semacam ya dokumen ya yang menjembatani bagaimana sih SDGs ini masuk ke dalam RPJMD. Jadi idenya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pada awal 2018 ini Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permen 7 2018 yaitu tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD. Jadi Permendagri ini memang diharapkan dapat meningkatkan kualitas RPJMD yang lebih berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Jadi itu adalah idenya, harapannya ya. Dan pendekatan itu lebih ditekankan bahwa bagaimana upaya memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dalam Perpres 59 itu dapat diintegrasikan ke dalam RPJMD. Kemudian dengan Permen 7 ini juga diharapkan menjadi salah satu instrumen ini Bapak Ibu ya untuk memandu Pemda dalam merumuskan ya. Ini salah satu instrumen saja ya untuk merumuskan pencapaian 17 goals di dalam SDGs. Nah, kemudian di sini juga ada catatan bahwa tetap harus memperhatikan aspek daya dukung, daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem. Nah, inilah yang di slide ini ya maknanya. Kemudian slide selanjutnya ini menggambarkan bahwa KLHS sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan. Jadi karena di dalam KLHS itu sudah memuat kondisi fisik wilayah, kemudian juga ada para pihak termasuk pembiayaannya, kemudian data-data capaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi harapannya bahwa KLHS RPJMD itu masuk diintegrasikan di dalam RPJMD setiap periode Bapak Ibu ya. Jadi menyusunnya itu setiap periode RPJMD. Jadi bukan RPJMD periode 1 sampai 4, tidak demikian, tetapi setiap menyusun RPJMD diikuti dengan penyusunan KLHS RPJMD ini ya. Jadi harapannya adalah untuk pembangunan yang lebih baik, berwawasan lingkungan ya. Slide selanjutnya. Nah, ini sebenarnya bagaimana sih penyusunannya? Mungkin langsung saja slide selanjutnya. Lanjut, Mas. Mas? Ya, Mas. Lanjut, Mas. Ya. Di dalam slide ini sebelumnya, Mas. Ya. Jadi ini perbedaan antara KLHS yang dulu ya di Permen 54 ya. Kemudian kalau ini kan sudah masuk di Permendagri 86 ya, yang bawah itu yang hijau ya. Jadi bedanya ini kalau dulu adalah di Permen 67 2020
fokusnya hanya pada lingkungan hidup. Bedanya dengan yang sekarang, Bapak Ibu, ini KLHS itu disusun sebelum satu pertimbangan dalam menyusun isu strategis melalui isu-isu SDGs ya yang sudah dianalisis. Kemudian fokusnya pada pencapaian target SDGs dan mengakomodir beberapa hal, yaitu suaranya tuh putus-putus kayaknya ini ya. Tapi sudah lancar lagi. Halo Pak, oh sudah lancar ya, soalnya ada chatnya gitu. Ya, ya baik Pak. Jadi termasuk integrasi berbagai kebijakan strategis pembangunan nasional. Jadi inilah Bapak Ibu ya perbedaan antara Permendagri yang dulu ya 67 2012 dengan Permendagri 7 2018. Kemudian slide selanjutnya Bapak Ibu. Apa saja kemanfaatan dari Permen 7 Bapak Ibu? Di sini beberapa hal ya. Terbangunnya instrumen. Jadi ini menjadi salah satu instrumen Bapak Ibu karena di dalam Permen 7 itu memang ada beberapa ya format dan lain sebagainya dan tata cara bagaimana kita mengetahui capaian SDGs, kemudian bagaimana menganalisis isu-isu strategis ya. Itu menjadi instrumen sinkronisasi angulasi dalam tujuannya instrumen kajian pembangunan yang terukur, partisipatif, transparansi, responsif, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan pembangunan daerah. Kemudian juga salah satu instrumen untuk melokalkan TPB melalui integrasi. Jadi melalui KLHS RPJMD ini atau Permendagri 7 ini, jadi TPB yang indikator yang bersifat global-global tadi, kita sudah berusaha di dalam Permen 7 itu sudah menggolongkan ya, mencocokkan ya indikator-indikator yang lokal begitu Pak. Jadi di lampiran Permen 7 itu sudah kami cantumkan ya TPB indikator-indikatornya sehingga memudahkan dalam mengintegrasikan di dalam RPJMD nantinya. Kemudian juga sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kualitas penyusunan RPJMD teknokratik. Kemudian yang terakhir adalah membuka ruang partisipasi karena di dalam menyusun KLHS ini keterlibatan banyak pihak itu ada ya. Jadi kita membuka keterlibatan banyak pihak baik ormas, kemudian perguruan tinggi, akademisi dan lain sebagainya. Itu filosofi kemanfaatan. Sehingga di sini adalah KLHS RPJMD sebagai instrumen kontrol pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan. Lanjut Bapak Ibu, kita masuk di dalam maksud tujuan. Jadi kami ambil di dalam pasal 2, jadi Pemda ini membuat pelaksanaan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip kelanjutan dan KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD. Itu adalah maksud dan tujuan Permendagri nomor 7 2018. Lanjut, Mas. Lanjut saja. Nah, ini gambaran umumnya ya. Nanti di slide selanjutnya memang kami jelaskan secara detail Bapak Ibu. Bagaimana apa saja sih yang dilakukan daerah dalam menyusun KLHS RPJMD. Nah ini sebetulnya tahapannya kan ada secara umum ya, ada pembuatan, pemanfaatan. Di pembuatan itu membentuk tim, kemudian mengkaji TPB, kemudian merumuskan skenario, kemudian menjamin kualitas pendokumentasian dan validasi. Sedangkan pada pemanfaatan adalah mengintegrasikan KLHS dalam dokumen RPJMD pada saat menyusun dapat diintegrasikan ya. Ini di daerah harus menyusun TPB-nya. Kemudian selanjutnya ini secara umum ya. Kemudian selanjutnya, nah ini
gambar isu-isu utama. Sebetulnya ini gambaran kita menggambarkan. Jadi dalam KLHS RPJMD itu kita dituntut Bapak Ibu untuk melihat isu utama. Nah, ini sebetulnya nantinya dibawa ke masukan atau diintegrasikan di dalam RPJMD-nya. Jadi isu utama itu kan daya dukung, daya tampung lingkungan. Jadi ketersediaan SDA. Jadi yang mana hingga 2030 ini ya, gambarnya itu semakin menurun ya untuk isu utama ini. Sedangkan untuk isu kedua adalah konsumsi. Konsumsinya itu naik kemudian ya. Jadi ada naik kemudian turun ya. Kemudian untuk yang isu ketiga, bagaimana TPB. TPB ini kan sudah ada targetnya ya Bapak Ibu, sudah ditetapkan di Perpres bahwa pada tahun 2030 itu mungkin kita harus apa ya, angkanya harus sekian mungkin ya. Di Perpres sudah ada ya target-targetnya, goals dan target-targetnya sudah ada. Nah, di isu secara umum, secara nomor 4 ya, isu utama keempat adalah bagaimana sih daerah bisa menyelesaikan isu-isu ini begitu. Nah, itu tuntutan kita ya. Jadi melalui KLHS RPJM selesaikan ya, daerah dapat menyelesaikan hal ini dengan melalui tahapan-tahapan yang ada di Permendagri nomor 7. Jadi tuntutannya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nanti di hasil dari isu-isu ini adalah mungkin tidak semua isu itu nanti masuk menjadi masukan di dalam kita menyusun RPJMD, tetapi juga tetap tergantung di dalam, karena yang menentukan nanti kembali ke timnya, tim RPJMD ini ya. Tim RPJMD ini kan terdiri dari beberapa orang ya, dari Bapeda, kemudian Dinas Lingkungan Hidup dan seterusnya, ada timnya. Nah, ini yang menentukan tentunya tim ya. Apakah semua isu-isu strategis ini akan digunakan di dalam RPJMD atau menjadi masukan, nah itu memang harus dibahas dengan tim penyusun RPJMD ya. Karena apapun tetap tergantung uangnya cukup tidak sih dalam hal menyelesaikan isu tersebut di daerah ya. Misalnya uangnya nggak cukup, ternyata programnya yang untuk terkait dengan lingkungan hidup misalnya, ternyata kok kurang ini duitnya gitu, jadi tidak bisa terselesaikan. Itu bisa juga seperti itu ya, kembali ke ketersediaan uang ya, kapasitas kemampuan daerah juga ya. Yang jelas bahwa hal ini yang sesuai dengan gambar ini adalah harus ada di dalam KLHS RPJMD Bapak Ibu ya. Seperti ini gambarnya. Kemudian slide selanjutnya. Ini sudah kami selanjutnya Mas. Nah, ini sudah ini ya Pak ya, persiapan pembuatan pelaksanaan ya. Yang pertama mungkin kalau untuk tim ini ada di slide nomor ini Bapak Ibu, sebentar. Slide nomor 17 coba Mas, di belakangnya. Lanjut aja Mas. Lanjut Mas. Nah, yang pertama adalah tim, pembentukan tim. Ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan pada saat kita sudah akan menyusun KLHS RPJMD, yang pertama tentu menyusun tim dulu. Jadi tim ini ditetapkan dengan keputusan kepala daerah Bapak Ibu. Kemudian koordinasinya siapa? Koordinatornya siapa? Sekda ya. Kemudian anggotanya siapa? Bapeda, kemudian Dinas Lingkungan Hidup atau perangkat daerah yang melaksanakan tugas urusan bidang lingkungan hidup ya. Itu anggotanya juga bisa terlibat juga kalau misalnya ini ada dalam pembuatan tim juga bisa melibatkan ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan lain sebagainya, di mana memiliki kompetensi masing-masing ya Bapak Ibu. Perundang-undangan itu timnya ya. Kemudian slide selanjutnya masuk di tahap kedua. Tahap pertama kan menyusun tim Bapak Ibu. Tahap kedua pengkajian. Nah, di sini Bapak Ibu hal yang terpenting adalah data, Pak. Kalau datanya itu sudah kurang ya, tentunya jangan harap hasilnya akan
apa ya Pak ya, sempurna ya, karena apapun kita bekerja itu tergantung dari data ya. Nah, apa yang diperlukan data di sini adalah gambaran umum kondisi daerah, yaitu data daya dukung daya tampung. Saya yakin di daerah pasti sudah ada daya dukung daya tampung. Seluruh daerah biasanya sudah memiliki data ini ya. Bisa dalam bentuk peta, kemudian metrik, tabel-tabel, dan lain sebagainya ya. Kemudian data kondisi geografis, demografis, dan keuangan daerah. Ini juga sudah tersedia, tetapi kita harus tetap cek ya tahun terbit data itu ya, karena kalau Bapak Ibu kan kalau yang akan daerah pilkada ini kan menyusunnya nanti tahun ini sudah harus menyusun, sudah harus mulai bergerak ya Bapak Ibu, karena pilkada itu insya Allah Desember ya, tanggal 9 Desember 2020 itu sudah ada keputusannya ya, itu Pilser 270 daerah. Jadi Bapak Ibu sudah mulai bergerak ini terhadap data-datanya ya. Mohon dicek data-datanya. Kemudian untuk capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah ini di sini Bapak Ibu cari datanya ya, kondisi pencapaian TPB, kemudian gambaran kondisi pencapaian TPB seperti apa ya. Ini biasanya kan di provinsi ada ya Bapak Ibu data-datanya ya, data SDGs. Jadi apa yang diperlukan di sini kondisi capaian TPB existing, jadi sekarang, kemudian TPB plus N plus 5 dan 2020. Kemudian permasalahan yang berkembang positif. Kemudian yang ketiga adalah pembagian peran. Ini juga kita perlu data-data ini ya, pembagian peran. Jadi kita juga perlu memperhatikan Bapak Ibu apa yang sudah dilakukan oleh ormas misalnya, filantropi, pelaku usaha atau akademisi. Mungkin Bapak Ibu mungkin mereka juga sudah punya program atau kegiatan yang mendukung SDGs ini ya. Jadi data-data tersebut juga sangat bermanfaat pada saat Bapak Ibu itu menyusun KLHS RPJMD ya. Jadi kita tahu siapa sih pihak yang berperan ya selain Pemda ya, ada dalam TPB, kemudian peran pemerintah seperti apa, non pemerintah dan potensi pendanaannya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi data ini sangat penting. Kemudian tahap ketiga, apa yang kita lakukan? Lanjut Mas. Ya, lanjut Mas. Setelah pengajian adalah merumuskan skenario. Ya, ini adalah tahap ketiga Bapak Ibu. Kita melakukan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan. Jadi di sini Bapak Ibu, apa yang kita lakukan tentunya setelah kita mendapatkan data-data tadi ya, kita akan kemudian mengolah data tersebut ya. Dengan diolah kita bisa memproyeksikan kondisi daerah masing-masing sampai dengan akhir periode RPJMD. Jadi 5 tahun ke depan itu kira-kira kondisinya seperti apa ya daerah saya ya. Jadi itu sudah dilakukan proyeksi. Dari proyeksi tersebut Bapak Ibu, kita tahu ya, apa sih sebetulnya yang harus dicapai untuk mencapai target yang sudah ditentukan di 5 tahun ke depan ya. Apa sudah targetnya itu sudah memenuhi atau masih perlu upaya-upaya tambahan. Nah, di sini memang Bapak Ibu mengolah data ini yang tadi ya pengajian TPB ini memang penting sekali karena dari data yang tadi sudah diolah ya, itu kelihatan Pak trennya. Masih kurang berapa sih saya mencapai target tersebut 5 tahun ke depan ya. Kalau misalnya tanpa upaya tambahan berarti istilahnya sudah aman Bapak Ibu ya, dia sudah tercapai. Tetapi kalau yang dengan upaya tambahan masih perlu upaya. Jadi kita harus apa yang perlu kita lakukan. Nah, ini menjadi salah satu isu yang perlu diangkat Bapak Ibu. Jadi isu-isu ini nanti menjadi permasalahan isu yang dari alternatif proyeksi dengan upaya tambahan ini yang akan diangkat menjadi isu. Jadi di sini di sisi kanan bawah itu apakah sumber daya alam yang dibutuhkan dapat dipenuhi? Nah, ini menjadi pertanyaan kan. Nah, karena memang kita masih
bergerak, masih perlu upaya-upaya apa sih sebetulnya. Nah, dalam hal ini memang Bapak Ibu perlu dalam hal ini perlu menganalisis ya, apa saja sih sebetulnya yang harus dianalisis. Jadi pencapaian target. Jadi kita cek lagi pencapaian targetnya seperti apa ya. Apakah sanggup kita sampai 5 tahun ke depan? Apa yang kurang ya? Kemudian nasional kita lihat di RPJMN ya, RPJMN itu targetnya seperti apa. Kemudian data-data daya dukung daya tampung. Itu kan ada data-data dan ada data angkanya sudah ada. Jadi posisinya itu sekarang seperti apa daerah Bapak Ibu ya, dari data DDDT LH. Kemudian hal pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan daerah. Nah, inilah yang perumusan skenario inilah yang memang pekerjaan isu apa yang akan diintegrasikan di dalam RPJMD ya. Kemudian keempat adalah penjaminan kualitas Bapak Ibu. Jadi kita mulai setelah jadi semua ya, sudah dianalisis ya, sudah membentuk tim, kemudian mengkaji, kemudian merumuskan skenario, kemudian tahap terakhir adalah pada penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi. Nah, Bapak Ibu, hal yang sering ditanyakan daerah adalah validasi, Bapak Ibu. Jadi memang di Permen 7 itu ada salah satu pasal bahwa validasi sesuai dengan peraturan perundangan ya yang berlaku. Jadi memang kami koordinasi dengan KLHK ya waktu itu, kami tahun lalu ya. Jadi gimana ini? Jadi mereka memang menyiapkan instrumen ya untuk validasinya. Kalau kami kan tidak memvalidasi Bapak Ibu ya di Kementerian Dalam Negeri. Jadi kami ngecek penjaminan kualitas, pendokumentasian dan termasuk integrasinya Bapak Ibu di kami ya. Di laporan KLHS ini nanti kami akan cek ya apakah laporan induk ini ya, kalau intinya diisinya laporan ini kan gambaran umum ya, permasalahan, kemudian isu strategis, tujuan dan sasaran itu yang harus ada di laporan induk. Tetapi kami tidak mengatur isinya seperti apa ya. Outline-nya seperti apa kami tidak mengatur di Permendagri nomor 7. Kemudian ringkasan eksekutif ini ringkasan dari laporan induk dan Bapak Ibu juga harus melampirkan juga tahapan proses pembuatan KLHS tersebut ya. Kemudian pada saat penjaminan kualitas, jadi kepala daerah ini melakukan penjaminan kualitas secara mandiri. Jadi penjaminan kualitas ini ya, jadi bukti bahwa sudah berkualitas begitu ya. Jadi apa saja yang harus disertakan? Jadi SK-nya tadi ya, ada SK, kemudian ada jadwal kegiatan ya, alur kegiatan, matriks kegiatan ya pada saat Bapak Ibu dari tadi menyusun tim, kemudian sampai menjadi laporan ya. Kemudian berita acara kegiatan ya yang sudah dilaksanakan dan laporannya. Kemudian penjaminan kualitas itu kami cek isu strategis, permasalahan, sasaran. Ini apakah mendukung TPB ya. Kemudian ditandatangani oleh kepala daerah dan ini juga sifat terbuka dapat diakses oleh publik ya. Ini Bapak Ibu ya. Kami ambil di pasal 16-19 Permendagri nomor 7. Ini ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu ini adalah terkait dengan indikator-indikatornya. Ini sering ditanyakan oleh daerah ya. Bagaimana sih sebetulnya ya indikator tadi Bapenas juga sudah menceritakan bahwa mungkin indikatornya ini harus direview lagi ya di SDGs. Tetapi di Permen 7 memang kami sudah berusaha untuk mengkonekkan dengan indikator lokal ya, udah melokalkan lah istilahnya ya. Memang tidak semua tepat ya, tetapi ada keterkaitan dan saling mendukung Bapak Ibu. Jadi di lampiran Permen 7 sudah tersedia pilihannya dan juga Bapak Ibu kalau selain itu juga di Permendagri 86 di lampirannya juga sudah tersedia macam indikatornya ya. Jadi silakan satu dan lainnya memang tentunya berbeda indikatornya ya yang digunakan juga tentunya menyesuaikan daerah masing-masing ya. Kemudian slide selanjutnya. Selanjutnya Mas.
Kami hanya mencoba saja Bapak Ibu mengkonekkan saja di Permendagri 86 dengan salah satu RPJMD ya di daerah X dengan SDGs. Ternyata memang ada yang terkait, contohnya di SDGs berapa sih yang di atas ya 319, kemudian RPJMD-nya 420, ternyata yang berkaitan 120. Ini adalah gambar-gambar irisan yang udah kami uji cobakan di kami ya. Ini contoh-contoh saja Bapak Ibu ya, beberapa RPJMD di beberapa daerah ya. Kemudian selanjutnya, nah ini Bapak Ibu yang PA kita bersama ini kapan sih sebetulnya disusun ya KLHS RPJMD. Jadi ada pasal yang mengatakan pasal 23 mutatis mutandis Bapak Ibu. Jadi walaupun Bapak Ibu ini melakukan ya KLHS, nah tetapi tidak seperti itu Bapak Ibu. Saya kadang-kadang khawatirnya bahwa Bu, maaf. Harus persis ya. Kadang-kadang RPJMD, tetapi Bu, pada saat kita nyusun RPJMD yang asli ya, yang bukan perubahan, Audio nggak ada. baik Mas. Ya. Maaf. Ini Bu, lama ya tadi ya matinya? mulai dari waktu penyusunan KLHS, Bu. Ya Pak. Mulai Pak. dari Halo? dari waktu ya. Oke, saya mulai ya Pak ya. Dari waktu Ya. penyusunan KLHS. Ini ya, mulai ya. Ya. Waktu ya. Jadi di sini adalah waktu. Sebetulnya kalau kita itu ngikuti RPJMD saja Bapak Ibu, lebih amannya ya, lebih Audio hilang-hilang. Mengikuti RPJMD. Jadi kalau Bapak posisi Audio nggak ada. Ya. Sepertinya dari tempat Ibu Iranya. Oke. Ibu Ira, apakah sudah terhubung kembali? Belum ada ya audio ya? Sepertinya belum. Oh iya. ya Pak, sudah ya Pak ya. Ya Pak. Ya, Ibu Ira, apakah sudah terhubung kembali? Ya. Baik, yang tadi Bapak Ibu ya tentang waktu penyusunan KLHS. Bapak Ibu di sini ada mutatis mutandis, tetapi kita mempertimbangkan data-datanya ya Bapak Ibu ya. Memang di pasal 23 Permendagri nomor 7 2018 itu memang mutatis mutandis. Jadi perubahan ataupun kita nyusun tidak perubahan pun seperti itu, tetapi tolong dipertimbangkan aja datanya Pak. Kalau sekiranya masih bisa digunakan Bapak Ibu yang untuk yang RPJMD yang bukan perubahan, sekiranya masih bisa digunakan di perubahan, silakan saja Bapak Ibu ya. Karena
kadang-kadang kesulitan tentang data ya kita semua ya. Baik, ini ada waktu penyusunan. Jadi pelantikan Bapak Ibu, pelantikan itu kan saya nggak tahu untuk Pilkada 2020 untuk Desember ini tentunya pelantikannya kan nanti 2021 Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu sudah harus mempersiapkan sekarang data-datanya saja paling tidak seperti itu ya. Data-data mulai bergerak disiapkan untuk daerah yang akan menyusun atau daerah Pilser ya 270 daerah. Kemudian harapan kami, harapannya bukan harapannya, tetapi ini harus ini Pak. Jadi pada saat Ranwal, rancangan teknokratik itu KLHS itu sudah masuk di situ Bapak Ibu. Jadi bisa dimanfaatkan di RPJMD-nya. Jadi tidak telat ya Pak ya, karena sia-sia sekali kalau KLHS-nya belum selesai, kemudian sudah bergerak Bu Ira, Bu, RPJMD-nya. maaf Bu. Jadi lebih baik berkoordinasi dan jadi Bu Ira, nanti pada saat konsul ya. Mungkin videonya dari Ya. Ibu bisa dimatikan agar koneksinya bisa sedikit lebih lancar. Soalnya beberapa kali putus-putus. Baik. Kami mulai lagi ya. Jadi prinsip bahwa KLHS-nya itu harus selesai ya. Jadi sebelum jangan beberapa daerah itu ada bahkan RPJMD-nya sudah selesai kok. Nah, jadi sayang sekali ya karena KLHS RPJMD ini kan justru dimanfaatkan pada saat untuk ya salah satu instrumen atau cara untuk menyusun isu strategis dalam RPJMD ya. Jadi sebaiknya sih sebelum itu sudah harus selesai ya. Kemudian juga di sini jadi Bapak Ibu masih punya waktu yang panjang ya. Karena pilkadanya aja belum kan data-datanya Pak kalau apa sekiranya waktu masih panjang jadi bergerak saja ya. Silakan. Kemudian selanjutnya ya selanjutnya adalah ini contoh saja Bapak Ibu, saya ambil di Provinsi Jawa Tengah, bagaimana sih keterkaitan halo? Ada putus-putus. Oh putus-putus, diulang ya Pak ya? Iya, mulai dari. Diulang yang slide ini? Iya, di slide ini. Iya. Yang tadi atau yang ini? Yang ini Bu, yang ini Pak. TPW, iya. Oh ini ya. Baik, ini adalah contoh Bapak Ibu sekalian di Provinsi Jawa Tengah. Saya kok nggak kelihatan video ini? Ya. Halo, Mas? Ya Bu. Nggak kelihatan videonya ya saya. Nggak usah. Video Ibu, baik, maaf Bu, jadi video ini Ibu saya matikan dulu ya Bu. Oh boleh ya. Iya, karena biar koneksi Ibu lancar. Oh baik, ya terima kasih. Ya, jadi ini salah satu contoh kami ambil di KLHS Provinsi Jawa Tengah ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kelihatan bahwa sandingannya kelihatan di sini nasional, isu strategisnya apa dan program kerja. Jadi dalam kaitan ini dari gambar ini kelihatan sekali bahwa program-program kerja yang dilakukan oleh nah ini sudah menggambarkan pelaksanaan dan mencerminkan pelaksanaan SDGs. Jadi ini keterkaitannya ya. Kemudian slide selanjutnya adalah lanjut Mas. Sudah Bu. Lanjut Mas. Ya. Lanjut lagi. Yang gambar halo, Mas?
Halo? Ya, ya, Bu. Lanjut, Maaf, Mas. Ya, lanjut. putus-putus. Lanjut. Ya, nah ini, ya, stop. Jadi ini gambar adalah contoh saja. Kami kan belum mengatur di Permen 7 ya tentang, bukan ini Mas, sebelumnya. Slide nomor 25 Mas. Baik, Bu. 25 Mas. Ya. Baik, seperti ada delay soalnya di saya sudah, sepertinya di Ibu belum. Oh ya. Yang format Mas. Ya, contoh format. Lagi, satu lagi Mas. Sebelum ini Mas. Oh ya. Ya, ini. Jadi ini format, Bapak Ibu memang di Permen 7, kami kan tidak mengatur format integrasinya ya. Tetapi Bapak Ibu boleh berkreasi, paling tidak maknanya formatnya itu seperti ini ya. Jadi ada tujuan, indikator, analisis kondisi daerah ya. Jadi bisa diisi ya. Nomor urut, kemudian tujuan TPB, indikatornya apa, kemudian analisis itu ini analisis kondisi daerah yang tercantum dalam laporan KLHS. Kemudian kolom selanjutnya adalah rekomendasinya Bapak Ibu. Rekomendasinya seperti apa? Dan kemudian integrasinya di dalam RPJMD itu posisi di mana? Jadi contoh misalnya di bab 2 RPJMD, gambaran umum kondisi daerah. Apakah benar memang rekomendasi KLHS itu masuk di dalam atau menjadi bagian dari gambaran umum kondisi daerah? Nah, itu Bapak Ibu cek di situ ya. Mohon ditulis di situ, dideskripsikan ya. Kemudian juga cek juga bab 4. Bab 4 RPJMD permasalahan isu. Apakah memang rekomendasi KLHS itu isunya ya sudah termuat di dalam bab 4 RPJMD ya. Kemudian di visi misi juga bisa dikaitkan Bapak Ibu tujuan sasaran ya. Dan di strategi kebijakan bahkan program. Jadi programnya itu apa ya? Itu memang format ini memang belum ada, tetapi di revisi Permendagri 86 kami sudah mengakomodir format ini. Jadi nanti mudah-mudahan revisi 86 itu selesai Pak. Jadi Bapak Ibu bisa menuangkan ini di KLHS RPJMD yang Bapak Ibu akan filter ya. Jadi sudah bisa digunakan format ini. Tetapi kalau misalnya 86 belum selesai ya, belum terbit, Bapak Ibu bisa berkreasi formatnya. Sepertinya ada disconnect lagi ya dari Ibu Iranya. Ya, Pak. Ya. Ya Bu, baru Jadi connect lagi. ini Bapak Ibu sekalian, ini kan tadi sudah saya jelaskan bahwa di revisi 86 sudah kami masukkan, tetapi kalau 86 memang belum terbit ya. Revisi ini kan sedang proses, Pak. Jadi mohon Bapak Ibu bisa berkreasi saja ya, menyusun contoh ya. Nyontek ini juga boleh, silakan saja. Nah, ini contoh daerah, salah satu daerah. Mungkin slide selanjutnya Bapak Ibu. Pak, slide selanjutnya, Mas. Sudah, Bu. Nah, ini adalah contoh dari Provinsi Sulawesi Selatan, di mana mereka mengintegrasikan hasil KLHS RPJMD ya ke RPJMD-nya ya. Provinsi Sulawesi Selatan. Ini ada di laporan KLHS RPJMD-nya. Jadi bisa dicek sebetulnya contoh-contoh seperti ini, Bu. Bapak Ibu di misalnya download di bagaimana integrasinya itu di mana sebetulnya ya. Lanjut Mas. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya Mas. Ya. Ini kemarin yang tahun 2018, Pilser 2018 di mana 17 provinsi
RPJMD. Jadi kami bisa apa ya, terlihat di situ bahwa banyak sekali isu-isu ya, isu-isu alih fungsi lahan, iklim, kemudian pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan seterusnya. Ini dalam RPJMD mereka ya. Bu, maaf, barusan terputus lagi. Baik, Pak. Halo. Ya, halo. Baru Ya, reconnect Pak. lagi Ya, sepertinya. ini tadi sudah saya sampaikan ya. Ya, baik. Jadi ini yang pilkada kemarin Pilsel 2018 ya. Jadi 17 provinsi telah menyusun ya. Provinsi ya, 17 provinsi dan isu-isu pembangunan berkelanjutan ini sudah masuk di dalam RPJMD-nya ya. Ya, melalui KLHS RPJMD. Jadi ada beberapa isu di situ, air, pangan, sampah, kemudian fungsi lahan, perubahan iklim, pendidikan, kesehatan dan seterusnya ya. Nah, ini 17 provinsi dan selanjutnya Mas. Nah, bagaimana terhadap daerah yang akan Pilser 2020 ini? Nah, kami mohon Bapak Ibu ya, 270 daerah ini mungkin ada peserta di sini. Ini mohon menyiapkan segalanya ini Pak, karena sudah mulai bergerak waktunya ya. 270 daerah di mana provinsinya 9 ya Pak ya, 9 provinsi. Kemudian kabupaten kotanya 261 kabupaten kota. Jadi ini siap-siap saja Bapak Ibu ya. Monggo dipersiapkan apa yang perlu dilakukan ya. Nah, slide 30, slide selanjutnya Pak. Ini menjelaskan tentang apa yang dilakukan sih. Ini sebetulnya idealnya loh Pak. Jadi jangan khawatir 31 hari, sebulan selesai ya, mestinya tidak seperti ini. Ini gambaran paling cepatnya ya Pak ya. Saya di sini contoh hari ya, misalnya kick off itu sehari saja cukup gitu. Kemudian membentuk tim sehari, pengumpulan data 3 hari, analisis 7 hari, konsultasi publik 1 hari, kemudian masuk ke perumusan skenario itu berapa hari, itu seminggu ya mungkin, lebih 14 hari, 15 hari, kemudian masuk di penjaminan kualitas ya. Jadi ini yang yang paling ininya ya Pak ya, selama 1 bulan. Tetapi kami harapkan bahwa KLHS ini kan Bapak Ibu waktunya masih panjang Pak. Jadi jangan mepet-mepet, itu pesan kami ya. Dan karena sia-sia kalau mepet nanti tidak bisa dimanfaatkan untuk RPJMD-nya ya. Kemudian slide selanjutnya adalah ini kami ambil di Permen 31 Bapak Ibu. Jadi bahwa kami sudah memayungi dengan KLHS ya, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembuatan KLHS ini pada tahun 2020 ini ya. Jadi itu harus diperhatikan daerah bahwa Bapak Ibu akan menyusun KLHS RPJMD pada tahun ini ya. Kemudian selanjutnya adalah di sini kami mengingatkan saja Bapak Ibu bagaimana sebetulnya kalau belum Bapak Ibu, saya juga nggak tahu di daerah ada yang sudah dianggarkan dan bahkan ada yang belum ya. Kalau misalnya kemarin 2019 belum dianggarkan untuk 2020-nya, mungkin bisa masuk di perubahan 2020 ya kalau sempat ini. Sepertinya masih bisa, ini kan masih Juni ya Pak ya. Juli ini kan perubahan ini, RKPD perubahan, kemudian APBD perubahan. Karena kita kan pilkadanya Desember sehingga dengan APBD perubahan mungkin bisa menyusun KLHS RPJMD-nya. Jadi itu bagi daerah yang belum menganggarkan ya, jadi bisa perubahan APBD 2020 ini. Jadi itu yang harus diingat siklus perencanaan penganggaran. Jadi kita harus waspada juga terhadap
waktu ya, waktu pelaksanaan. Kemudian Bapak Ibu, slide selanjutnya, Mas, slide selanjutnya. Nah, ini kami ambil di Permen 90 bahwa kami juga sudah memayungi dengan kode ya, kodifikasi. Di sini ada kode pembuatan nomenklatur ya, pembuatan pelaksanaan KLHS RPJMD atau RPJPD. Jadi kami sudah memberikan payung ya di Permendagri 90 bahwa nanti kegiatan Bapak Ibu sudah dipayungi dengan kodifikasi ini ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, Mas, untuk bagaimana tindak lanjutnya ke depan ini. Jadi apa yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian di daerah? Jadi tentunya membuat KLHS RPJMD karena akan pilkada ya Bapak Ibu ya. Kemudian menyusun perdanya karena nanti penetapan perda harus ada KLHS RPJMD. Kemudian RAT TPB ini karena amanat Perpres 59 ya harus dilakukan juga. Sebetulnya dengan Bapak Ibu nyusun KLHS RPJMD, paling tidak dia sudah termanfaatkan di dalam RAT TPB-nya ya. Jadi saling memberikan manfaat ya data-datanya. Kemudian juga pembuatan KLHS RPJMD dilakukan sebelum atau bersamaan dengan rancangan teknokratik karena RPJMD disusun ya ditetapkan 6 bulan setelah kepala daerah dilantik ya. Kemudian perhatian terhadap timeline penyusunan dokumen rencana. Kemudian di sini juga data-data ya, data-data harus diperhatikan Bapak Ibu. Jangan sampai data-datanya itu kurang ya, paling tidak data itu harus semaksimal mungkin ya. Kemudian juga catatan di sini apabila RKPD 2020 ya belum ada dapat dimasukkan di RKPD perubahan 2020 untuk kegiatan KLHS RPJMD. Kemudian yang terakhir adalah dengan pandemi Covid ini Bapak Ibu, Covid-19 tentunya juga di daerah terjadi refocusing kegiatan ya Bapak Ibu ya. Tetapi kami berharap bahwa untuk KLHS RPJMD-nya ini tidak terpotong anggarannya karena apapun Bapak Ibu yang akan melakukan pilkada harus nyusun KLHS RPJMD. Mudah-mudahan anggarannya aman ya Bapak Ibu. Nah mungkin itu saja Bapak Ibu paparan dari saya ya. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaiannya dan kami serahkan ke Mas Moderator. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sesi tanya jawab dulu ya, Bu Ira ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih banyak. Ini banyak sekali pertanyaan. Mungkin yang bertanya, oh ya. Saya coba bacakan dulu yang dari ruang pelatihan, karena ada juga yang dari YouTube ya. Pertanyaannya adalah oke, saya bacakan. Dengan berlakunya Permendagri 7 2018, kalau ada daerah yang sudah membuat KLHS sebelum 2018, apakah Pemda harus menyempurnakan kembali ya, atau menunggu sampai berakhirnya batas waktu berlakunya RPJMD tersebut? Ya. Ya, itu barangkali pertanyaannya. Nanti saya lanjutkan pertanyaan kedua ya, Bu. Baik, jadi satu-satu ya, Pak ya. Ya. Ya, baik. Saya pengen tanya RPJMD-nya selesai kapan ya, Pak ya? Yang tanya ini. Pak Mustajab. Ada Pak Mustajab. Silakan ditanya oleh Bu Ira. Iya. Baik, Pak. Atau kalau susah ininya saya jawab aja langsung ya Pak ya? Ya, silakan. Baik. Jadi gini, memang kita harus kalau misalnya KLHS RPJMD-nya kan mungkin masih berjalan ya Pak ya? Ya, masih berjalan. Mungkin ya. Jadi sementara KLHS-nya dia dulu menggunakan belum Permen 7 ya. Jadi lebih baik
karena apapun kan ini sudah ya. Jadi kan kita acuannya sudah Permen 7 ya Pak ya, sejak 2018. Jadi Ya, mohon daerah bisa penandaan saja. Jadi kalau di Permen 7 kan sudah ada pasalnya ya Pak ya. Jadi kita ya. cek saja ya, apa-apa yang diamanatkan di dalam Permen 7 ya. Kita menyiapkan apa saja. Tetapi nanti kalau untuk penyusunan, karena KLHS RPJMD itu kan mengikuti pada saat atau berbarengan dengan RPJMD-nya gitu Pak. Jadi untuk saat ini Bapak yang tadi menanyakan, silakan saja untuk melakukan cek saja apa yang diperlukan di dalam KLHS RPJMD itu. Jadi istilahnya di sini ada pasal yang kalimatnya itu penandaan saja begitu Pak. Jadi mungkin bisa dilihat di pasal ini, saya bukakan saja ya. Di sini apabila ya di ketentuan peralihan Pak di pasal 26. Jadi apabila dalam hal RPJMD telah ditetapkan dan tidak melakukan perubahan, jadi pemerintah daerah melakukan penandaan Pak. Jadi penandaan sasaran dan program terkait pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini maknanya apa sebetulnya? Jadi Bapak Ibu itu sudah mencicil ya, paling tidak kita tahu sih sasarannya apa sih terkait dengan TPB, kemudian programnya, sehingga kita sudah ancer-ancer apakah yang dilaksanakan dalam RPJMD ini ya, capaiannya itu seberapa jauh sih sehingga untuk nyusun RPJMD periode berikutnya bersama dengan KLHS RPJMD-nya, di situ Bapak Ibu sudah menyiapkan datanya Pak. Jadi istilahnya sudah ngecek, menandai ya sasaran dan programnya itu ya. Mungkin itu jawaban kami, karena di pasal 26 bisa dicek ya Bapak yang tadi menanyakan. Terima kasih Pak. Ya Bu, pertanyaan kedua tadi dari Pak Mustajab ya, yang kedua dari Pak Abdul Aziz Hatuina ya. Bagaimana untuk bagaimana menyusun KLHS RPJMD untuk yang sebagian besar data belum ada, contoh di wilayah Papua. Itu pertanyaan dari Pak Abdul Aziz. Nah itu Pak, baik terima kasih. Ini problemnya banyak di daerah ini Pak. Data itu nggak lengkap ya Pak. Jadi memang untuk data ini memang sebetulnya kalau data lengkap sih bisa, istilahnya bisa jadi bagus ya sesuatu itu ya. Apa RPJMD kah atau KLHS RPJMD. Jadi saya nggak tahu ini data yang belum ada itu data apa saja Pak. Jadi mohon Bapak cek dulu data ya, karena sebetulnya sumber data itu kan banyak sekali Pak. Yang tidak ada itu apa? Katakan kalau daya dukung daya tampung, setahu saya ini Pak, kayaknya daerah-daerah memang sudah punya ya Pak ya. Misalnya di daya dukung daya tampung itu kan sudah bisa dalam bentuk misalnya data spasial, kemudian data-data dalam bentuk metrik, kemudian dan seterusnya. Nah itu apakah belum ada Pak? Ya, harapan kami sih sudah ada data itu ya, karena itu data yang paling penting di dalam KLHS RPJMD ini ya. Jadi itu Pak. Kalau saya nggak tahu ini yang belum ada yang mana dulu Pak. Jadi ini mungkin kurang jelas juga ya pertanyaannya ya. Kalau daya dukung daya tampung kan tentunya di daerah mungkin sudah ada. Kalau data-data lainnya di RPJMD-nya ini kan sebetulnya TPB ya Bu ya, atau SDGs. Oh SDGs. Pak, mungkin di provinsi itu ada center atau pusat SDGs ya Pak ya? Kalau di setiap provinsi ya Pak ya? Ya, itu mungkin Bapak bisa cek di situ ya, di Bappenas juga ya, dan sebetulnya kalau di Perpres 59 itu ya Bapak Ibu semua, itu sebetulnya kan daerah itu harus melaporkan RAD-nya ya ke pusat ya. Jadi selama ini memang kami juga jarang menerima Pak, karena di situ kan Menteri Dalam Negeri dan Bappenas harus laporan itu harus disampaikan ke kami. Nah, apa data itu memang belum ada Pak. Jadi mungkin memang sulit sekali Pak. Jadi kami berharap memang data ini ya semaksimal mungkin lah Pak harus dapat Pak. Ya mungkin itu jawaban kami ya. Terima kasih baik, Pak. Baik Bu. Pertanyaan berikutnya, karena tiap 5 tahun ada pergantian pimpinan daerah,
bagaimana strategi untuk menyamakan antar satu RPJMD dengan RPJMD berikutnya. Itu barangkali Bu pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih. Ini dari Pak siapa ya Pak ya? Ini Pak Suryanto. Maaf, tadi Pak saya lupa. Suryanto. Pak Suryanto. Oh ya, baik, Pak Suryanto. Jadi sebetulnya untuk tiap satu periode dengan periode lainnya itu kan sebetulnya kalau secara teori nih Pak, perencanaan itu kan harus pembangunan daerah, perencanaan itu kan berkesinambungan ya Pak ya. Jadi memang antar periode satu dengan yang periode berikutnya dokumen RPJMD-nya itu harus satu alur begitu Pak. Jadi harus nyambung karena sebetulnya payungnya itu kan di RPJPD Pak yang 20 tahun ya. Jadi 20 tahun itu diturunkan menjadi 5 tahun ya, periode 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi karena payungnya tetap RPJPD sehingga harusnya sih arah kebijakannya itu ya nyambung dari RPJPD ya, sehingga antar dokumen RPJMD dengan RPJMD satunya itu bisa nyambung Pak. Itu salah satu ya, tapi itu adalah aturan sebetulnya ya, aturan yang sudah ada di Permendagri 86. Kemudian salah satu cara lagi Pak, di dalam RPJMD itu kan ada evaluasi Pak, pengendalian dan evaluasi. Nah, Bapak Ibu di daerah harusnya kalau pengendalian evaluasi itu dilakukan, Bapak Ibu bisa mendata yang sudah tercapai di periode berikutnya sehingga menjadi PR RPJMD periode berikutnya. Dan itu harus masuk di dalam atau menjadi PR-nya si kepala daerah ataupun siapapun yang nanti menjadi kepala daerah berikutnya. Jadi itu yang hal-hal yang itu kalau diperhatikan tentunya setiap dokumen itu bisa nyambung Pak. Jadi begitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, saya akan membacakan pertanyaan dari YouTube ya Bu ya, karena ya, cukup banyak juga pertanyaan dari YouTube. Dari Mbak Sri Ekawati, apakah Permendagri 7 2018 sudah ada peraturan turunannya, khususnya terkait juknis penyusunan KLHS itu barangkali. Baik, saya jawab Pak yang Ibu Sri ya. Jadi memang saat ini belum ada Pak. Jadi belum ada turunannya. Ini kan terbitnya 2018, sekarang sudah 2 tahun. Memang kami berencana Pak menyusun semacam modul Pak. Jadi Ibu, jadi kami rencananya memang tahun ini sebetulnya menyusun modulnya ya. Modul untuk turunan atau semacam juknis untuk turunan Permendagri nomor 7. Tetapi ya Ibu, Bapak mungkin tahu, Bapak Ibu sekalian, terjadi pemotongan Pak. Jadi kami kegiatannya itu benar-benar habis untuk ini Corona. Jadi kami belum kami ini lagi ya. Iya, suaranya agak ini Bu ya, terputus-putus ya. Ada turunannya ya, itu jawaban kami. Ya, jadi kalau yang saya tangkap masih dalam proses ya Bu ya untuk Pak, proses ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa segera selesai dan bisa kita baca semua oleh ini ya komunitas KLHS. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari peserta pelatihan dari Pak Nana Indrayana. Apa kriteria ormas dan pelaku usaha yang harus dilibatkan dalam uji publik itu Bu? Atau maafnya dalam ya pertemuan publik seperti FGD KLHS gitu Bu. Baik. Kalau untuk kriterianya kan kami tidak ngatur ya Pak ya, tapi di situ kan ada bahwa memahami tentunya ya, memahami atau terlibat di dalam lingkungan ya, hal-hal yang terkait dengan lingkungan hidup ya, atau terkait dengan SDGs, karena di sini ini kan sebetulnya KLHS RPJMD itu kan ininya kan apa yang harus masuk
di dalam KLHS-nya ini kan punya kapasitas tentunya, kemudian memahami lingkungan hidup. Tetapi kami secara spesifik memang tidak mengatur dia itu siapa, tapi yang jelas harus memahami isu-isu yang terkait dengan lingkungan hidup, termasuk SDGs, begitu Pak. Terima kasih. Iya, iya. Jadi karena tadi sempat terputus, mungkin saya ulang. Kriterianya adalah yang memahami kondisi daerah, memahami KLHS, dan bisa berkontribusi ya Bu ya, terhadap terhadap proses penyusunan KLHS. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Tunggul Sultan Haji dari ruang pelatihan, bagaimana mensinkronkan KLHS RPJMD dengan antar satu daerah dengan tetangganya begitu, jika ada hal yang bersinggungan, misalnya mereka dalam satu daerah aliran sungai yang sama, itu Bu, karena terkait dengan daya dukung dan daya tampung dua daerah itu. Ya baik Pak. Jadi sebetulnya kalau terkait dengan perencanaan ya, ini kami memandang dari sisi perencanaan memang di perencanaan itu kalau nyusun dokumen ya, itu kan yang bersinggungan itu harus ada ini Pak, semacam nanti ada sesuatu yang harus dikomunikasikan, jadi harus dikonsultasikan atau dalam bentuk kerjasama misalnya. Jadi nanti Bapak Ibu yang daerah bersinggungan tetap harus isunya itu harus terkait Pak, karena katakan misalnya Kabupaten A dengan Kabupaten B, dia dalam satu wilayah provinsi, dan dia berdekatan, tentunya dia juga tetap harus memperhatikan daerahnya ya. Dalam hal apa? Bisa juga nanti programnya itu saling terkait atau sasaran untuk mencapai tujuan atau sasarannya itu saling terkait untuk menyelesaikan isu yang ada yang dihadapi dua daerah tersebut, Pak. Jadi itu yang memang harus dikomunikasikan, Pak, antar wilayah yang berdekatan, Pak. Dan ini kan kami tadi di regulasi yang sudah kami jelaskan di depan. Jadi ada satu regulasi yang memayungi hal tersebut, Pak. Jadi selain Permendagri 86, di regulasi yang terkait dengan hal tersebut adalah Bapak Ibu bisa mengacu di PP 28 2018, Pak. Jadi di situ memang ada kerjasama daerah. Nah, bisa juga di situ kan beberapa hal ya, inovasi, terus kemudian mendukung peningkatan kinerja Pemda, dan seterusnya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi ini salah satu regulasi yang bisa memayungi antar daerah selain Permendagri 86 2017 yang terkait dengan ranah perencanaan dan Permendagri nomor 7, Pak. Jadi hal-hal isu-isu apa yang di antara dua daerah berdekatan itulah yang harus diselesaikan ya. Itu Pak. Terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih Bu. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Nurul Ihsan. Nomenklatur apa yang sebaiknya dipergunakan? SDGs atau TPB? Atau dua-duanya bisa? Itu barangkali Bu pertanyaannya. Ini maksudnya nomenklatur itu apa judul begitu ya Pak ya? Ya mungkin karena kita kadang-kadang menyebutnya SDGs, kadang-kadang TPB. Itu ya, sebaiknya Pak. Apa gitu Bu? Iya Pak. Kalau di Permen 7 itu kan sudah bahasa Indonesia ya Pak ya. Jadi TPB sebetulnya kan itu bahasa Indonesianya saja TPB. Bahasa Inggris SDGs begitu Pak. Jadi memang kalau di Perpres 59 itu kan pencapaian TPB ya Pak ya. Jadi udah bahasa Indonesia Pak. Iya. Jadi sebaiknya TPB kali ya kalau udah bahasa Indonesia Pak. Mungkin itu Pak. Iya. Iya Pak. Ya. Baik Bu. Kemudian ini sebetulnya lebih kepada saran Bu ya. Iya Pak. Saran untuk Bangda dari Pak La Irianto. Mohon Pak melakukan pertemuan virtual terhadap 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2020 terkait sosialisasi dan kick-off KLHS RPJMD. Silakan barangkali Bu di. Ya, ini ide bagus sekali Pak, karena kami juga sebetulnya kami itu kalau akan mengadakan bukan melalui virtual, tetapi tidak jadi ya karena kondisi begitu Pak. Tetapi ini menjadi masukan bagi kami dan mungkin ya insya Allah akan menjadi catatan kami dan mudah-mudahan bisa terlaksana Pak. Itu Pak. Ya baik Bu.
kalau mau ngajak PSLH ITB sebagai fasilitator boleh, Iya, Bu. baik Pak. Iya, kapan Pak ini nanti? Saya setuju loh Pak. Iya, minggu Ya depan, Pak, Bu. ya. Baik Pak, nanti kami sampaikan ke Pak Direktur dulu. Ya, kami siap, Ya, Bu. ya. Nanti kita undang karena Baik. kebetulan sudah siap. Jadi mungkin kita buat webinar khusus ini ya, Bu ya. Khusus pilkada ya Pak ya? Khusus pilkada, ya. Iya Pak, setuju itu. Ya, mohon disampaikan Baik, baik Pak. ke Ya Pak Pak. Direktur. Oke. Baik Pak. Kemudian Ya. ini ada pertanyaan dari YouTube. Bagaimana kalau kebetulan ya di daerah itu tuh daya dukung daya tampungnya belum disusun, gitu Bu? Ya ini pertanyaannya. Karena kan sebetulnya ini agak sulit juga ya Pak ya. Karena di Undang-Undang 32 itu memang kalau dia belum punya RPPLH, mestinya ada DDDT-LH ya Pak ya. Nah Ya. ini menjadi kesulitan. Saya nggak tahu di daerah ya apa yang solusinya. Tetapi di ini kami mungkin ada data lain Pak yang sekiranya bisa digunakan, tetapi dia itu mendukung untuk penyusunan KLHS RPJMD, karena kan untuk menyusun KLHS RPJMD ini kan benar-benar data yang terkait dengan lingkungan begitu Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan di daerah ada. Nah sekiranya ada mungkin bisa dimanfaatkan, tetapi memang sebetulnya harapan kami daya dukung daya tampung itu sudah ada di seluruh Indonesia ya Pak ya. Ya. Karena RPPLH-nya ini kan malah justru belum di nasional aja belum ada ya RPPLH, di daerah juga baru kecil banget data-datanya. Bahkan kayaknya baru satu provinsi aja yang baru nyusun RPPLH. Jadi ya mungkin data yang terkait dengan lingkungan hidup, dan itu mungkin begini Pak, ada sedikit solusi karena pada saat nyusun RPJMD itu juga sudah menggunakan dengan geografi, kemudian demografi, kemudian keuangan, dan yang daya dukung mungkin terkait dengan lingkungan mungkin bisa digunakan juga dari situ kalau sekiranya belum mempunyai daya dukung daya tampung. Tetapi harapannya harus ada ini. Ya, harus ada Terima kasih, Bu ya. Harus ada ini. Harus sebetulnya. semangat Bu. Harus semangat ini. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari YouTube Bu. Apa hubungan antara RAD TPB dengan KLHS ini Bu? Baik Pak, mungkin sebetulnya kalau RAD-TPB itu langsung saya jawab ya. Jadi RAD-TPB ini kan sebetulnya amanat Perpres 59 ya Bapak Ibu ya. Dan ini sudah diamanatkan pada saat keluarnya Perpres 59 ya di daerah. Kalau di nasional itu membuat rencana aksi nasional, kemudian di daerah itu menyusun RAD-TPB. Jadi RAD-TPB ini bagi daerah itu juga harus nyusun, walaupun daerah menyusun KLHS RPJMD ya. Kemudian hubungannya apa? Jadi pada pasal 21 Permendagri nomor 7, jadi laporan KLHS RPJMD itu dapat dimanfaatkan dalam penyusunan RAD-TPB. Di mananya untuk manfaatnya? Jadi yang pertama untuk usulan program kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan daerah. Kemudian untuk usulan program kegiatan pemerintah di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dan untuk usulan program kegiatan ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan lain sebagainya. Kemudian usulan sebagaimana dimaksud harus memperhatikan skenario TPB-nya. Jadi itu keterkaitan atau manfaatnya ya dapat dilihat dari hal tersebut di pasal 21 ya Bapak Ibu. Tapi jangan salah bahwa meskipun ini dua aturan ya, tetapi dia saling terkait Pak. Jadi Perpres 59 mengharuskan daerah nyusun RAD-TPB, di Permendagri nomor 7 2018 daerah menyusun KLHS RPJMD, dan manfaatnya apabila laporan KLHS itu. Jadi termanfaatkannya di situ Pak. Begitu Pak, terima kasih. Bu, ini ada pertanyaan selanjutnya dari YouTube. Oh iya, apa Pak? Ya Pak. Apakah ada standar harga Bu untuk KLHS RPJMD di daerah? Oh iya Pak. Jadi untuk kegiatannya Pak,
standar harga sebetulnya tergantung kemampuan daerah masing-masing saja, Pak. Kami sebetulnya pernah melakukan semacam menyusun contoh-contoh RAB-nya untuk menyusun KLHS RPJMD. Tetapi tidak saya tayangkan di sini karena saya khawatir kan di setiap daerah kan beda-beda, Pak. Jadi menyesuaikan kondisi keuangan saja, tetapi menjadi catatan di sini adalah bahwa kegiatan KLHS RPJMD yang akan dilakukan itu penganggarannya tetap terkait dengan langkah atau metrik kegiatan yang akan dilakukan, Pak. Jadi jangan sampai satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, misalnya satu kegiatan dilakukan yang ada yang tidak begitu, karena di sini kan sudah ada alur tata caranya menyusun. Jadi sebaiknya mengikuti itu untuk kegiatannya dan anggarannya juga mengikuti. Kalau untuk besaran anggaran diserahkan ke daerah masing-masing, Pak. Begitu, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih, Bu. Ini ada pertanyaan dari ruang pelatihan tentang pertemuan publik KLHS RPJMD itu berapa kali, Bu? Itu barangkali pertemuan publik. Kenapa, Pak? Berapa kali? Uji publik ya, Pak? FGD atau uji publik itu aturannya berapa kali katanya, Bu? Kalau tadi di paparan saya ya di slide nomor 30 itu memang pertama, kemudian uji publik yang kedua di perumusan. Jadi ada 2 kali uji publik itu yang dilakukan. Ya, 2 kali ya, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, agak putus-putus suaranya ya. Iya, Pak. Tapi kira-kira jawaban Ibu silakan lihat lagi slide Ibu sebelumnya gitu ya, Bu ya. Ya, Pak. Ya, jadi silakan peserta pelatihan lihat kembali kali, slide berikutnya karena tadi agak putus-putus, Bu. Mohon maaf suaranya. Jadi 2 kali ya, Bu ya? 2 kali uji publik. Iya, di slide 30, Pak. Oke, slide 2 kali, Pak, di slide 30. Ya, 2 kali di slide 30. Baik, Bapak Ibu, ini karena tinggal 5 menit lagi. Ibu Ira silahkan kalau ada penutup ya. Ya, semoga lancar ini sinyalnya ya. Iya, sinyalnya, Pak. Silakan, Bu, untuk 5 menit terakhir, Bu. Barangkali ada pesan-pesan ini kepada peserta pelatihan maupun peserta yang ada di YouTube ya. Ya, Pak. Iya. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin belum ditutup ya, Pak ya. Jadi mungkin closing-nya. Prinsip bahwa KLHS RPJMD itu kita lakukan ya berdasarkan banyak masukan ini ya. Ya, kelihatannya sinyalnya agak ini ya, agak terganggu. Ya, kita tunggu Bu Ira untuk masuk kembali ke ruangan Zoom meeting. Ya, baik Bapak Ibu, mohon maaf untuk yang di YouTube sesi hari ini cukup sampai di sini. Kalau untuk yang di ruang pelatihan, ya, Bu, ya muncul lagi, silakan Bu. Ya Pak. Tadi sempat terputus, ya, silakan Bu. Ya ini, putus-putus Pak. Iya. Ya, terima kasih Bu. Ya Pak. Ya, terima kasih. Ya, baik Bu ya, Dia. Pak. Sudah selesai Pak. Iya, karena suara Ibu terputus-putus, jadi ya saya Baik ya.
Ya, terima kasih Bu Ira, luar biasa ya. Ya, tadi. terima kasih. Iya. Terima kasih semua. Assalamualaikum.